Saya Romi Edward Priyambada. Saya praktisi keamanan atau security practitioner. Saat ini bergabung dalam suatu perusahaan konsultan dan training. Latar belakang pendidikan saya fokus di komunikasi politik dan kemudian sumber daya manusia, namun karir profesional saya banyak berkecimpung di dunia keamanan. Kalau kita berbicara tentang kasus yang saat ini hangat, seperti apa dalam perspektif keamanan, maka baik itu di dunia TNI maupun Polri, itu tentu saja mempunyai yang kita kenal sebagai standar operating procedure. Ada konteks SOP yang harus dilakukan juga. Seperti contoh bahwa mengeluarkan senjata itu juga punya aturan tersendiri. Artinya begini, ketika seorang aparat mendapat ancaman, sekalipun ancaman itu mungkin berakibat fatal terhadap kehidupannya dia, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya, petugas tidak boleh langsung kemudian mengeluarkan senjata dan mengarahkan, apalagi kemudian menarik pelatung. Ada langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu. Nah, hal ini tentu saja kalau ada perubahan terkini terkait SOP tersebut, tentu saja di luar pemahaman saya, tapi itu yang SOP yang selama ini saya ketahui dan pahami bahwa tembakan peringatan itu harus langkah pertama yang harus dilakukan oleh aparat hukum. Kita jangan melihat 3, 4, 5 hari kemudian kasus ini ditangani. Ini tentu saja melihat bahwa institusi Polri tentu saja harus berhati-hati melihat persoalan ini. Menurut saya, dalam perspektif pandangan saya, ini waktu yang sangat cepat diambil tindakan oleh institusi Polri melalui Pak Kapolri dengan kemudian melakukan penyidikan kasus ini, bahkan kemudian Pak Kapolri sendiri langsung mengambil putusan dengan kemudian mencopot beberapa pejabat. Ketika ini kasus berada di ranah hukum, maka biarkanlah langkah-langkah hukum dulu diselesaikan. Itu sudah sangat cepat dan akurat dengan langsung melakukan penonaktifan dan memerintahkan untuk langsung melakukan olah TKP. Dalam suatu institusi aparat hukum, baik itu TNI maupun Polri, itu memang ada hierarki yang tidak bisa dikesampingkan. Hierarki itu apa? Bahwa perintah atasan itu dalam tanda kutip menjadi suatu kewajiban bagi para bawahan untuk melaksanakannya. Nah, di dunia keamanan pun dan di dunia swasta pun juga melakukan hal yang sama, yaitu apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh pihak atasan itu kemudian menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Nah, mempertimbangkan apa yang diperintahkan itu justru menjadi suatu budaya yang tidak baik nanti bagi suatu institusi aparat hukum. Dalam kasus ini tentu saja sang anak buah harus melaksanakan perintah tersebut tanpa kemudian mempertimbangkan apakah ini betul, ini sesuai SOP atau tidak. Karena begitu diperintahkan, maka itu menjadi suatu tugas yang harus dilaksanakan. Persoalan nanti apakah ini menjadi benar atau tidak, tentu saja nanti akan masuk di ranah divisi propam tersendiri. Ini kasus masih berjalan, ya, masih dalam proses hukum. Tentu saja opini-opini liar berkembang di luar sana, tentu saja banyak yang kemudian berkesimpulan yang menurut saya itu di dalam konteks kekinian itu kemudian menjadi lumrah, dan ini tentu saja menjadi tantangan bagi
bagi institusi Polri untuk kemudian bekerja cepat dan membuktikan bahwa Polri akan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dan akan membuka persoalan ini ke umum dengan juga seterang benderangnya. Saya yakin itu karena saya melihat bahwa Pak Kapolri juga yang tadi saya sebutkan telah mengambil langkah-langkah yang cukup signifikan, yang sangat baik dengan merespon apa yang terjadi di masyarakat. Jadi menurut saya kita juga tidak bisa mengeneralisasi bahwa seluruh masyarakat tidak menyukai suatu institusi yang kita kenal sebagai institusi Polri. Tentu saja ada beberapa bagian masyarakat yang cukup mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Persoalan memang di beberapa masyarakat lain yang tidak kurang puas dengan kinerja kepolisian ini kemudian memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pak Kapolri dengan jajarannya untuk kemudian bagaimana mengembalikan kepercayaan dari sebagian masyarakat yang kita lihat sekarang ini menurun. Polri secara internal pun akan berlaku sama, ya. Jadi Polri tidak melihat hukum itu hanya berlaku kepada masyarakat biasa, tapi hukum juga berlaku kepada aparat penegak hukum itu tersebut. Respon dari institusi Polri melalui perintah Pak Kapolri lah, inilah yang harus kita apresiasi bahwa keterbukaan itu sudah mulai dilakukan, ya, kemudian dengan melakukan olah TKP yang kemudian dipublish kepada masyarakat, ya. Terlepas ada beberapa masyarakat yang tidak puas terkait pengolah TKP, itu kemudian menjadi persoalan lain menurut saya. Yang pasti yang ingin saya garis bawahi bahwa institusi Polri melalui Kapolri telah melaksanakan atau telah melakukan penanganan kasus ini dengan atau merespon kasus ini dengan cepat dan baik. Polri Presisi itu adalah program kerja Pak Kapolri yang memuat, kalau tidak salah ada 16 poin di dalamnya, ya, bahwa Polri harus lebih dekat dengan masyarakat, Polri harus humanis, Polri harus bertanggung jawab, Polri harus melindungi, ya. Ini 16 langkah yang menurut saya brilian, sangat baik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat kemudian menjadi pengawas dalam tanda kutip agar ke-16 langkah yang dicanangkan Pak Kapolri ini berlangsung baik. Tentu ketika berbicara suatu program tanpa pengawasan, program itu akan menjadi sia-sia. Nah, saya melihat beberapa 16 poin tersebut itu sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh institusi kepolisian. Pertama, kepolisian sudah cukup terbuka terhadap umum terkait persoalan-persoalan internal yang ada. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat sudah cukup meningkat, walaupun belum bisa kita sebut sangat baik, tapi minimal ini menjadi tolak ukur bahwa bagaimana cita-cita dari Pak Kapolri untuk kemudian Polri Presisi itu kemudian terimplementasi dengan baik dan dapat dilakukan secara merata oleh para jajaran beliau. Lantas kemudian merubah citra itu tentu saja tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang dari suatu organisasi atau institusi, maka kemudian penyampaian tentang Polri Presisi itu tentu harus didukung oleh seluruh stakeholder kepolisian, ya. Dan kemudian tidak itu hanya saya, itu harus mendapat dukungan juga dari masyarakat, dari kita semua. Membutuhkan waktu memang dalam membangun suatu citra kembali, tapi menurut saya institusi Polri melalui Pak Kapolri sekarang sudah on track.